الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Orang yang memuliakanmu, dan aku akan merusak atau aku akan melaknat orang-orang yang merusak hubungan dengan. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, dari sini kita mengambil hikmah bahwasanya di dalam diri seseorang Allah menciptakan satu makhluk yang bernama rahim, lalu kemudian rahim itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyambung, menghubungkan. Jadi dalam hal ini kenapa Allah kemudian memberikan satu kesempatan momen penting di dalam kita selesai berpuasa Ramadan. Jadi satu hari yang kemudian menjadi kulminasi dari satu tahun selama hidup manusia itu diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki, menyambung hubungan tali silaturahim dengan orang lain, terutama sanak famili, keluarga, kerabat dekat dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari itu tentu tidak ada kata lain bahwasanya setelah kita capek. Jadi kalau ditanya capek nggak puasa, tidak ada orang nggak capek, pasti capek. Lelah puasa, pasti lelah. Maka Allah memberikan lelah capek itu dengan ganjaran la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Karena puasa itu Bapak Ibu sebagaimana juga Bapak Ibu maklum, tidak hanya diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad, tetapi umat nabi-nabi terdahulu pun Allah perintahkan untuk berpuasa. Karena sesungguhnya tujuan daripada puasa itu adalah untuk menggembleng, melatih hawa nafsu, sehingga pada satu ketika selesai perang Badar dalam sejarah Islam, perang Badar itu yang terbesar dan terdahsyat. Lalu kemudian Nabi mengatakan kita baru saja selesai dari perang yang kecil, kata Nabi. Lalu kemudian sahabat heran, apa kita akan berperang yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Tidak. Karena sesungguhnya perang yang besar itu adalah perang melawan diri sendiri. Dalam hal ini adalah perang melawan hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, jadi di dalam konsep kita bersosial, bermasyarakat, kenapa kemudian jadi kalau Bapak Ibu sering menghadiri takziah, pemakaman, jadi selalu ditanyakan siapakah saudara-saudari. Tidak ditanya siapa saudara-saudara ini dengan menjawab Pak Azri saudaraku, Pak Saf saudaraku, Pak Nizar saudaraku, Ibu Tati saudaraku, tidak. Tapi kita akan menjawab muslimin wal muslimat ikhwan atau ikhwanuka. Apakah ini bisa kita jawab? Insya Allah bisa. Syaratnya adalah apabila urusan kita dengan sesama di dunia ini tidak ada persoalan satu sama lain, apakah itu menyangkut kehidupan pribadi secara personal maupun menyangkut kehidupan sosial secara kemasyarakatan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa kita menjawab pertanyaan ini dengan baik, tentu tidak ada contekan, tidak ada kerpean yang harus kita bawa besok, kecuali apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah pada saat hidup di atas dunia. Jadi kalau kita menginginkan jawaban ini baik, minal muslimin wal muslimat ikhwani, maka tentu tidak boleh ada satu pun di antara kita lalu kemudian terganjal dengan urusan-urusan pribadi. Tapi ini yang susah Bapak Ibu, ya, sehingga Allah sangat Ghafurur Rahim, sangat mudah, mempermudah bahkan kalau hubungan dengan Allah. Hablum minallah, kita cukup istighfar banyak-banyak, selesai urusan. Dosa istighfar, dosa istighfar, asal kita kembali mengingat Allah dan bertaubat kepada Allah SWT, maka insya Allah dosa kita akan diampuni.
Tetapi apabila itu menyangkut personal, pribadi, sosial, kemasyarakatan, maka tidak sedemikian halnya dengan Allah mengampuni kita hubungan dengan dirinya. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki silaturahim, hubungan dengan sesama. Terkadang ini yang sulit Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan egoisme. Kadang-kadang kita lebih mengedepankan ego. Kadang-kadang ini yang susah Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu lebih tahu dari dia. Kenapa iblis laknatullah diusir oleh Allah dari surga? Itu kita semua sudah tahu. Karena egoisme. Karena dia merasa diri lebih hebat. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis. Ingat Bapak Ibu, iblis itu sama dengan malaikat. Dia beribadah taat kepada Allah jutaan tahun lamanya Bapak Ibu sebelum manusia diciptakan. Tetapi begitu Adam diciptakan, lalu kemudian Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud dalam makna menghormati. Ingat Bapak Ibu, bukan bersujud dalam makna menyembah. Tetapi iblis juluannya emosi, gitu ya. Juluannya egonya bangkit. Mana mungkin aku bersujud kepada Adam? Adam itu dari tanah, aku lebih mulia dari api. Mana mungkin aku bersujud kepada Adam? Adam itu kemudian diciptakan, lalu kemudian aku lebih dulu. Mana mungkin? Aku sudah jutaan tahun beribadah kepadamu, sedangkan Adam baru diciptakan. Bagaimana mungkin ini aku lakukan, kata iblis kepada Allah. Allah dia bantah Bapak Ibu. Ya, Allah dia tentang Bapak Ibu. Padahal sebenarnya maksud Allah adalah untuk menguji sejauh mana ketaatan dan kebaktian iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, lalu kemudian dijanjikan dan dijamin masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan serta muliakan. Nah inilah yang kemudian kenapa lalu kemudian sampai jilid kiamat era yang namanya iblis itu nggak akan pernah berhenti. Bahkan mereka tidak mungkin tidur untuk menggoda umat Nabi Muhammad, dalam hal ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah sehingga Bapak Ibu, Allah sudah bersepakat dengan iblis. Baiklah iblis menerima perjanjian dengan Allah. Aku menanggung segala risikonya. Kamu laknatullah, kamu masuk neraka jahanam, tidak masalah. Lalu kemudian iblis mohon kepada Tuhan, ya Tuhan, izinkan aku hidup selama dunia. Ya Tuhan, izinkan aku menggoda umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, keturunan anak cucu Nabi Adam. Lalu kemudian Allah berfirman, aku kabulkan permintaanmu kecuali kepada orang-orang yang aku berikan hidayah, orang-orang yang aku berikan perlindungan. Nah itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Kenapa silaturahim ini penting bagi kita semua? Karena memang sesungguhnya taufik sudah kita peroleh, tapi hidayah belum tentu Bapak Ibu. Mana hidayah yang dimaksud Bapak Ibu yang saya banggakan dan muliakan? Apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Bina benar sekali adanya, bahwasanya apa yang selama Ramadan kita capek-capek jangan sampai berhenti selesai Ramadan. Biasa ngaji, tetap ngaji Bapak Ibu. Karena Ramadan itu belajar, Ramadan itu melatih. Namun latihan doang tahu terpacu, setelah latihan di terpacu, ya susah, berarti kita gagal. Ramadan kita sudah gagal. Besikiran duha kenyagara Ramadan, lanjutkan duhanya Bapak Ibu. Besikiran tahajud saat Ramadan, lanjutkan tahajudnya Bapak Ibu. Besikiran bersedekah Ramadan, lanjutkan sedekahnya Bapak Ibu. Karena hasil dari para Ramadan itu adalah 11 bulan selesai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Jadi latihan-latihan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan itu mendapatkan tambahan, karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
maupun hablum minan nas kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun sesungguhnya tradisi halal bihalal ini kan hanya ada di Indonesia Bapak Ibu, tapi ini tradisi hasanah, tradisi-tradisi baik, karena di dalamnya adalah ada silaturahim, di dalamnya ada hubungan-hubungan emosional, karena sesungguhnya dalam bersilaturahim itu banyak manfaat Bapak Ibu, banyak hikmah yang kita peroleh. Di antaranya adalah insya Allah dipanjangkan umurnya. Ada yang bertanya, berombok ke sini umur ke? Enggak, umur ke tetap, karena sesungguhnya umur, ajal, rezeki, jodoh itu semuanya tetap dari ketetapan Allah SWT. Yang pertama itu maknanya adalah keberkahannya Bapak Ibu. Saya mencontohkan minasnya ke dalam Al-Quranul Karim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, itu Allah balas kebaikannya dengan pahala 85 tahun. Itu yang dimaksud dengan bertambah usia Bapak Ibu. Jadi keberkahan ibadah kita itu sama nilainya dengan orang yang hidup sekian tahun lamanya. Bayangkan kalau umur saya sekarang 51 tahun, Bapak Pengawas Bina sudah masuk 52 tahun, dan senior-senior yang lain sudah sekian tahun, dan saat 17 tahun mulai kemudian kita menerima pahala dan kemudian menanggung beban dosa kesalahan kita, maka kalau dikurangi 50 di 17 itu sama dengan 33 tahun. Kalau dihitung-hitung secara matematik, 33 tahun kali 85. Jadi lebihan umur kata Nabi ada sesungguhnya. Kalau dari sisi tambahan makna daripada tambahan itu adalah keberkahan Bapak Ibu. Nah itulah kemudian kelebihan kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan ganjaran pahala sama dengan orang yang hidup beribu-ribu tahun lamanya. Nabi Adam itu hanya 1000 sekian tahun, Nabi Nuh, Nabi Idris hanya 900 sekian tahun, tetapi umat Nabi Muhammad 1 tahun saja Allah balas pahalanya sama dengan 85 tahun. Kalau dikalikan 10 tahun kita mengerjakan kebaikan dan bertemu dengan Lailatul Qadar, baru 150 tahun. Lama 20 kali 2, lama 13 kali 3, rekangan diri Pak, tidak tawan dan tiap. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, mari momen-momen baik dan momen penting ini jangan sampai terlewatkan. Bapak Ibu, terakhir yang menyampaikan bahwa la yadkhulul jannah qati'ur rahim, bahwa sesungguhnya diharamkan mencium bau surga bagi mereka yang suka memutuskan tali silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan min thalathati ayyam, telu jelu doang. Apa telu jelu doang haram ngambu surga, berbeda menara batur kena dunia akhirat dek kuring dari sini. Ah, duit sekian. Mohon maaf kadang-kadang dia di masjid kadang-kadang agak tegas saya sampaikan. Basic urusan silaturahim, dede kuburan le kubur umum. Enak-enak le koko. Itu sering saya bilang di masjid itu. Karena saya sudah muak kadang-kadang melihat perilaku masyarakat kita. Kadang-kadang hal sepele sering menyebabkan kita kemudian memperbesar masalah. Silaturahim kita sering kali terhambat gara-gara hal-hal yang tidak penting. Coba saja Bapak Ibu bayangkan, di negara kajian lain terbesoal lalu Bapak Ibu sering ke pengadilan, sematon, pisah jari, ama kakek, ama sai, ama dua, ama telu, dan sebagainya, ina sai, ina dua, ina telu. Ya kan cerita putusan silaturahim. Dia dua misalnya dengan pancor tiba-tiba bersoal kajian batur dasar lepong, dia dua. Pasti kajian bersoal Pak Azrino tetangga deket balik, ada sematon gara-gara warisan, ya, atau pisah gara-gara warisan Papuna dan sebagainya. Iya, ini kemudian menyebabkan kita kadang-kadang sering kita mengatakan padahal warisan akan marah dengan Papu Balut itu karena itu terbagi doang meter doang, tetapi ini kemudian menjadi penghambat silaturahim itu sehingga menyebabkan dia terputus. Bahkan yang sangat miris sekali dunia akhirat dek
Bapak Ibu, ada kisah di Sembalu baru-baru ini muncul sebelum Lebaran, sebelum puasa. Itu ada anak kemudian melaporkan orang tuanya ke kepolisian karena warisan, Bapak Ibu. Coba si kurang ajarnya dari anak, coba memete betulung di luar. Apa gara-gara kurang mau warisan? Apa ada laporan bapak dan laporan amanah? Alhamdulillah ini zalik. Bapak Ibu kurang sekali terima, alhamdulillah. Wasyukru lillah. Karena memang sesungguhnya orang tua kita juga berhak, berwenang dia untuk memberi ataupun tidak beri. Tapi kan tidak elok rasanya kalau kemudian ada orang tua tidak memberikan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, itu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada hal yang kurang, nanti itu semuanya dari saya, dari tiang, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.